Pada video sebelumnya, Bapak Ibu telah memahami pentingnya memantau status gizi. Penentuan status gizi yang tepat dimulai dengan metode pengukuran yang benar. Untuk itu, video ini bertujuan untuk mempermudah Bapak Ibu guru dalam memahami cara pengukuran berat dan tinggi badan agar mendapatkan hasil status gizi yang tepat dan dapat dipercaya. Pertama, kita akan bahas cara penimbangan berat badan. Terlebih dahulu, siapkan alat timbang badan yang telah dikalibrasi dan lembar pencatatan. Letakkan alat timbang badan pada permukaan yang datar. Subjek yang akan ditimbang harus mengenakan pakaian seminimal mungkin. Untuk itu, jangan lupa mengingatkan peserta didik untuk melepaskan sepatu, kaos kaki, topi, dan mengosongkan isi kantong atau saku. Pastikan alat timbang menunjukkan angka 0 sebelum dinaiki. Posisikan anak untuk berdiri tegak di tengah timbangan, tangan di samping, dan pandangan ke depan. Baca hasil berat badan setelah timbangan menunjukkan angka yang stabil. Jika Bapak Ibu menggunakan timbangan jarum, baca angka yang ditunjukkan oleh jarum dari bagian depan timbangan, bukan dari samping maupun belakang timbangan. Catat hasil pengukuran pada lembar pencatatan. Jangan lupa catat juga nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan tanggal pengukuran. Metode penimbangan yang sama juga dilakukan untuk peserta didik perempuan. Begitu pula untuk pencatatannya. Lakukan penimbangan sebanyak 2 kali untuk setiap peserta didik. Jika selisih dari penimbangan pertama dan kedua berbeda lebih dari 0,5 kg, lakukanlah penimbangan ketiga. Sekarang kita lanjutkan dengan metode pengukuran tinggi badan. Alat ukur tinggi badan yang pertama adalah shortboard atau stadiometer. Pastikan alat menempel pada dinding yang datar. Saat pengukuran, lepaskan alas kaki serta apapun penghalang kepala untuk menempel dengan sempurna pada papan ukur seperti topi maupun ikat rambut. Posisikan anak untuk berdiri tegak dengan memastikan 5 titik badan, yaitu tumit, betis, pantat, punggung, dan bagian belakang kepala menempel pada dinding. Selain itu, pandangan anak harus lurus menghadap ke depan. Setelah memastikan posisi sudah benar, turunkan kepala papan ukur hingga menyentuh kepala. Baca hasil pengukuran dari arah depan dengan pandangan lurus dengan angka pada papan ukur. Catat hasil pengukuran pada lembar pencatatan. Jangan lupa catat juga nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan tanggal pengukuran. Lakukan pengukuran sebanyak 2 kali untuk setiap peserta didik. Jika selisih dari pengukuran pertama dan kedua berbeda lebih dari 0,5 cm, lakukanlah pengukuran ketiga. Alat ukur tinggi badan lain yang dapat digunakan di sekolah adalah mikrotoa. Pastikan mikrotoa terpasang sempurna, yaitu menempel pada dinding yang rata serta menunjukkan angka 0 saat kepala mikrotoa ditarik hingga menempel pada lantai. Sekali lagi, saat pengukuran tinggi badan, lepaskan alas kaki dan topi. Serta pastikan 5 titik badan yaitu tumit, betis, pantat, punggung, dan bagian belakang kepala menempel pada dinding. Selain itu, pandangan anak harus lurus menghadap ke depan.
Setelah memastikan posisi sudah benar, Bapak Ibu dapat juga memposisikan tangan pada badan anak agar tetap pada posisinya. Kemudian, tarik kepala mikrotoa sampai menempel lurus di kepala anak. Setelah itu, kita dapat membaca angka yang tertera pada jendela baca. Pastikan bahwa mata pembaca harus sejajar dengan garis merah. Tidak boleh dari atas atau dari bawah. Untuk penentuan status gizi, gunakan kurva pertumbuhan WHO yang terdapat pada buku modul gizi dan kesehatan untuk anak sekolah dasar pada halaman 104 untuk anak laki-laki dan 105 untuk anak perempuan. Lakukan pemantauan status gizi peserta didik secara rutin. Sampai bertemu di modul pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.